Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kultum mengenai fikih sholat dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari kitab takrib. Sholat adalah ibadah harian yang menjadi tiang agama. Karena itu, memahami cara sholat yang benar adalah hal yang sangat penting bagi setiap muslim. Dalam kitab takrib disebutkan bahwa sebelum seorang melaksanakan sholat, ia harus memenuhi beberapa syarat sah. Seperti suci dari hadas, bersih dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, dan memastikan waktu sholat telah masuk. Hal-hal ini terkadang terlihat sederhana, tetapi menentukan sah atau tidaknya salat seseorang. Banyak orang yang tergesa-gesa dan langsung salat tanpa memastikan kebersihan pakaian atau tempatnya. Padahal, syarat-syarat ini adalah bagian dari kesempurnaan ibadah. Fikih hadir agar kita beribadah dengan benar, bukan sekedar menjalankan gerakan. Setelah syarat sah dipenuhi, seorang muslim harus memperhatikan rukun-rukun sholat, seperti niat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, tasyahud akhir, dan salam. Rukun-rukun ini tidak boleh ditinggalkan, karena jika salah satunya tidak dikerjakan, maka sholat menjadi tidak sah. Salah satu rukun yang sering dilupakan adalah tumaninah, yaitu berhenti dengan tenang dalam setiap gerakan. Banyak orang sholat terlalu cepat, padahal Nabi SAW menegur orang yang sholatnya terburu-buru karena tidak ada tumaninah. Hal ini menunjukkan bahwa sholat bukan hanya soal menghabiskan waktu, tetapi ibadah yang harus dikerjakan dengan kesadaran dan ketenangan. Selain rukun, ada juga hal-hal yang dapat membatalkan sholat seperti berbicara, bergerak berlebihan, atau kehilangan wudhu. Karena itu, ketika sholat, kita harus menjaga sikap, tubuh, dan pikiran agar tetap fokus. Sholat adalah momen kita berhadapan langsung dengan Allah, maka tidak pantas dilakukan sambil memikirkan hal lain atau dilakukan dengan tergesa-gesa. Fikih sholat ini penting karena bukan hanya mengajarkan tata cara beribadah, tetapi juga memberikan hikmah bagi kehidupan sehari-hari. Sholat melatih kita disiplin waktu karena setiap sholat memiliki waktunya masing-masing. Sholat juga mengajarkan kebersihan dan ketertiban melalui wudhu dan syarat kesucian. Selain itu, sholat memberi ketenangan hati karena setiap bacaan dan gerakan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Bahkan, sholat yang benar dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Artinya, sholat bukan hanya ritual, tetapi pembentuk karakter seorang muslim. Sebagai penutup, marilah kita merenungkan kembali betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui sholat. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sebuah anugerah yang Allah turunkan untuk menenangkan hati, membersihkan jiwa, serta mengarahkan langkah hidup kita. Melalui sholat, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia dan kembali mengingat tujuan hidup yang sebenarnya. Betapa banyak manusia yang memiliki harta, jabatan, dan waktu, tetapi tidak diberi hidayah untuk sholat. Sementara kita, Allah masih memilih kita untuk berdiri di hadapannya 5 kali sehari. Maka, jangan sampai kita menyia-nyiakan rahmat ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, sholat yang kita jaga hari ini tidak hanya bermanfaat untuk kehidupan dunia, tetapi juga menjadi cahaya di alam kubur, menjadi penolong di hari kiamat, dan menjadi alasan Allah memberi kita ketenangan di dunia. Karena itu, marilah kita memperbaiki kualitas sholat kita, bukan hanya sekedar gerakan, tetapi juga hati yang hadir di dalamnya.
Setiap kali kita mengucapkan Allahu Akbar, ingatlah bahwa kita sedang meninggikan Allah di atas segala urusan kita. Setiap kali kita membaca Al-Fatihah, sadarlah bahwa Allah sedang menjawab doa kita satu persatu. Dan setiap kali kita sujud, rasakan bahwa kita sedang berada pada posisi paling dekat dengan Allah. Disitulah pintu-pintu ampunan dan rahmat Allah terbuka begitu luas bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh di dalam sholatnya. Memang tidak mudah menjaga kekhusyuan dan kesempurnaan sholat. Terkadang pikiran melayang, hati tidak fokus, atau tubuh terasa lelah. Namun, Allah tidak menuntut kita untuk sempurna. Allah hanya meminta kita untuk terus memperbaiki dan terus berusaha. Setiap langkah kecil menuju kesempurnaan sholat dihitung sebagai amal besar di sisi Allah. Bahkan, seseorang yang berjuang menghadirkan hatinya dalam sholat lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang merasa dirinya sudah sempurna. Karena perjuangannya itu adalah bukti cinta hamba kepada Tuhannya. Marilah kita jadikan sholat sebagai kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Ketika hati gelisah, sholatlah. Ketika masalah datang, sholatlah. Ketika hati terasa jauh dari Allah, sujudlah lebih lama. Sholat bukan hanya menguji ketaatan, tetapi juga menguatkan jiwa. Orang yang sholat dengan benar akan lebih sabar ketika diuji, lebih tenang ketika menghadapi masalah, dan lebih lembut dalam berbicara serta bersikap. Sholat mengajarkan kedisiplinan kesabaran, ketundukan, dan ketenangan. Dan semua itu adalah bekal utama untuk menjalani hidup di dunia yang penuh ujian ini. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang menjaga sholat, merasakan kelezatannya ibadah, dan menjadikan sholat sebagai sumber ketentraman jiwa. Semoga Allah memperbaiki sholat kita, mengampuni kekurangan kita, dan memudahkan kita untuk istiqomah dalam kebaikan. Semoga ilmu fikih yang saya sampaikan hari ini tidak hanya berhenti di kepala, tetapi meresap ke dalam hati dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dan semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk mengajarkan sholat yang benar kepada keluarga, anak-anak, serta siapapun yang Allah amanahkan kepada kita. Akhirnya, marilah kita akhiri dengan penuh rasa syukur dan harapan bahwa Allah menerima setiap niat dan usaha kita. Semoga langkah kita menjadi saksi kebaikan di hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.